Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. First, my name is Riwita Arabella Buruginting. NPM 2408260007. I want to tell you about my assignment. There is a cell death. Nah, jadi kita mulai dari definition aja. Nah, jadi definition dari cell death itu merupakan proses kematian sel secara permanen. Nah, itu bisa terjadi karena secara fisiologikal atau normal. Nah, bisa jadi juga karena patologikal atau abnormal. Nah, penyebabnya itu bisa jadi dimulai dari penyakit atau infeksi virus. Nah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi utama. Ini yang di atas. Nah, jadi di situ ada dibagi dua, yaitu ada apoptosis sama nekrosis. Kita mulai dari apoptosis. Nah, jadi apoptosis itu merupakan proses kematian sel yang secara terprogram. Nah, itu cirinya mulai dari pengecilan sel, lalu yang kedua ada terjadi kondensasi kromatin, lalu yang ketiga terjadi fragmentasi DNA secara laddering. Nah, terakhir ada pembentukan apoptotic bodies. Nah, jadi pathway dari apoptosis itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada interesting. Nah, itu dimulai di mitokondria, di mana itu dibagi dua menjadi yang pertama ada regulasi dari keluarga BCL2 yang ada di mitokondria. Nah, itu yang pertama dia kan pro-apoptotic. Nah, itu isinya itu contohnya ada Bach sama Beck. Nah, itu nanti berubah menjadi anti-apoptotic, nah menjadi BCL2 menjadi BCLXL. Nah, selanjutnya ada pelepasan sitokrom C, di mana itu berubah menjadi APAF1, terus dia akan mengaktifasi caspase 9 dan berubah menjadi caspase 3. Nah, selanjutnya ada extracing atau kematian reseptornya. Nah, jadi dia itu berjalan dari fast ligand atau FASL. Nah, itu dia bakal ke fast reseptor. Contohnya itu ada TNFA atau TNF alpha. Nah, dia bakal berjalan ke caspase 8. Nah, bakal berubah menjadi caspase 3. Jadi, selanjutnya ada eksekutif fase di mana caspase 3, caspase 6, dan caspase 7 yang terkena. Nah, fungsi fisiologisnya itu yang pertama untuk perkembangan embrio. Nah, ini contohnya untuk perkembangan pemisahan jaringan membentuk jari-jari. Lalu yang kedua itu ada eliminasi sel abnormal. Nah, terakhir ada kontrol jumlah sel dalam jaringan. Selanjutnya ada nekrosis. Nah, di mana ini kematian sel yang tidak terprogram dan tidak terkendali. Nah, jadi ciri morfologinya itu bakal terjadi pembengkakan sel atau oncosis, lalu akan perubahan nukleus. Nah, menjadi contohnya itu ada pyknosis, karyosesis, sama karyolisis. Nah, selanjutnya ada lisis membran plasma. Jadi itu bakal isi sel itu keluar dan akan terjadi inflamasi. Nah, penyebab nekrosis itu yang pertama ada trauma fisik. Contohnya itu ada panas, dingin, sama radiasi luar. Lalu yang kedua ada infeksi mikroba. Yang ketiga ada hipoksia sama iskemia. Lalu terakhir ada karena racun dan obat. Nah, jenis-jenis nekrosis itu ada koagulatif, itu contohnya ada infark jantung. Lalu yang kedua ada likuefaktif, itu contohnya di otak dan abses. Lalu yang ketiga itu ada gangrenous, itu contohnya di ekstremitas. Lalu yang keempat ada caseous, itu ada di contohnya tuberkulosis. Lalu yang kelima ada fat necrosis, itu contohnya ada di pankreatitis. Lalu terakhir ada fibronoid, itu contohnya di autoimun sama vaskulitis. Bentuk lain dari sel death itu dia ada dibagi 5. Yang pertama ada autophagy. Nah, itu lisosom mencerna organel yang rusak. Nah, itu akan adaptasi terhadap stres nutrisi tapi secara berlebihan, dan itu akan mengakibatkan kematian dari sel. Lalu yang kedua ada nekrotopsis. Nah, itu nekrosis yang terprogram. Nah, ini jenisnya caspase independen. Nah, mediator nekroptosis itu ada RIPK1, RIPK3, sama MLKL. Nah, untuk contohnya ini ada infeksi virus sama penyakit neurodegeneratif. Nah, selanjutnya ada piroptosis, di mana itu mediator inflamasinya. Contohnya itu ada caspase 1 sama caspase 11. Nah, itu akan mengaktifasi inflamasi. Contohnya itu
CRP3. Nah, ini bakal cara kerjanya itu terjadi pada infeksi bakteri ataupun infeksi daripada virus. Nah, yang keempat itu ada ferroptosis. Nah, di mana itu bergantung pada zat besi. Contoh zat besinya itu ada Fe2+. Jadi itu bakal menumpuk di lipid ROS atau ROS dan akan mengakibatkan kerusakan membran. Jadi ini relevan pada kanker dan penyakit neurodegeneratif. Terakhir ada anoikis. Nah, itu merupakan apoptosis akibat hilangnya kontak sel dan matriks ekstraseluler. Nah, ini itu berguna untuk mencegah metastasis dari kanker. Contoh penyakit dari sel dat ini ada kanker, yaitu resistensi apoptosis karena proliferasi yang tidak terkendali. Lalu yang kedua ada penyakit neurodegeneratif. Nah, itu contohnya ada Alzheimer, Parkinson, sama Huntington. Nah, yang ketiga ada infeksi, di mana itu dia akan memakai piroptosis dan nekrotopsis sebagai mekanisme imun. Lalu yang keempat ada penyakit kardiovaskular. Nah, itu contohnya di iskemia sama reperfusi dengan sel dead tipenya itu ada apoptosis sama nekrotopsis. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, perbuatan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.